Imam ala rasulil mustafa mangqad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azamahu fi kulli hali wa zaman la siyama fi syahri wa huwa yuladu fihi wa kulli mu'mini yuwahidu lillahi billahi alladhi qad amila bil wahidiyati bi fadli dhil aula ya rabbana wal hadirin al hadirat ya rabbana wal muslimin al muslimat ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah ya rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iftah wahdina qurri mu'allif bainana ya rabbana amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, para asatidz wal asatidzat yang kami muliakan, kepada seluruh Khadimul Wahidiyah sekecamatan Sukun, wabil khusus kepada Bapak Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Sukun yang kami hormati, kepada para Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah mulai tingkat kecamatan, yakni mulai Bapak PW sampai Bapak PW desa yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukun beserta jajarannya yang kami hormati, para mujahidin mujahidat dan kepada anak-anakku remaja dan kanak-kanakku yang kami sayangi, al-muta'ah kepada ibu penata acara yang kami taati. Pada malam yang penuh dengan limpahan taufik serta hidayah Allah ini, perkenankanlah kami ikut di belakang para hadirin hadirat untuk memanjatkan rasa puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada saat ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah dikaruniai nikmat yang sangat agung, yaitu kita bersama dapat menghadiri fi majlisil ilmi wa majlisil barokah guna untuk mengadakan mujahadah syahriah Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukun dengan keadaan siha wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan rasa syukur kita, marilah
Kita sanjungkan sholawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya ke pangkuan beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ahim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah amin. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus semoga tetap terlimpahkan kehariban aulia illahi min awalim ila akhirihim, khususan khasah beliau sultanul aulia fi hadha zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana ya Allah bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh damba dan harap mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthu hadha zaman radhiyallahu an, senantiasa mengulurkan syafaat tarbiyah, barakah dan nadrohnya kepada kita bersama. Dan wabil khusus acara pada malam hari ini benar-benar mendapat doa restu yang istimewa dari guru rohani kita, yakni panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya membuahkan manfaat maslahah barakah fid dini wad dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan satu patah atau dua patah kepada para hadirin, terlebih dahulu kami mohon doa restu kepada para hadirin. Sebab apa para hadirin? Sebab sebenarnya saya tidak pantas berada di depan para hadirin, dan karena ini tugas yang harus kami laksanakan, maka bagaimanapun harus kami laksanakan. Untuk itu sekali lagi para hadirin, kami mohon doa restu kepada para hadirin. Wabil khusus kami mohon doa restu ke pangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti benar-benar mendapat bimbingan nadroh dari beliau para hadirin. Al-Fatihah. Ya Syafi'al alaika nurul khalqi hadiyal ana wa salahu wa ma'ahu adriki wa qadalan du'a bada wa rabbihi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal wasul salamullah alaika rabbihi bi'idillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil ali ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal. Al-Fatihah.
kami muliakan, perjuangan Wahidiyah merupakan suatu bentuk perjuangan yang bertujuan untuk mengajak umat masyarakat sadar kembali kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Wahidiyah yaitu telah dibentuknya bertingkat-tingkat, dan di dalam perjuangan Wahidiyah yaitu telah dibentuknya departemen-departemen, di antaranya yaitu Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah, Departemen Pembina Wanita Wahidiyah seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan ada juga Departemen Pembina Remaja Wahidiyah, dan ada pula Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah, Departemen Keuangan Wahidiyah, Departemen Koperasi Wahidiyah, dan ada juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah, dan lain sebagainya. Maka di dalam terbentuknya departemen-departemen di dalam Wahidiyah, yakni semua departemen-departemen tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap departemen-departemen. Hadirin yang kami muliakan, maka pada malam hari ini sekali lagi mari kita bersyukur dan bersyukur, yang mana kita telah dipertemukan dengan sholawat Wahidiyah, terutama kaum ibu, yang mana pada zaman dahulu atau di zaman jahiliyah dulu, kaum wanita sangat tidak ada harganya kaum ibu. Bahkan kalau ada yang melahirkan bayi perempuan, maka langsung dikubur dengan hidup-hidup. Maka alhamdulillah di dalam Wahidiyah beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasahu sirrahu wa radhiyallahu an mentaklif sholawat Wahidiyah. Maka kaum wanita derajatnya diangkat setinggi-tingginya kaum ibu. Bahkan jangan sampai ketinggalan dengan kaum yang lain, yaitu kaum bapak, remaja ataupun kanak-kanak kaum ibu. Lantas sekarang bagaimana kita sebagai kaum ibu? Bahwasanya kaum ibu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik putra-putri kita kaum ibu. Sedangkan kita sendiri kaum ibu masih perlu pembinaan kaum ibu. Namun kenapa kita selalu menutup mata, menutup telinga dengan satu anggapan bahwasanya kaum ibu itu letaknya berada di belakang. Kalau kaum ibu mempunyai prinsip seperti itu, maka akan sulit sekali diajak maju kaum ibu. Lebih-lebih di dalam perjuangan Wahidiyah ini kaum ibu. Padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu kepercayaan yang amat besar terhadap kaum ibu dengan sabdanya, "An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad."
wanita adalah tiangnya negara. Apabila wanita itu baik, maka akan baiklah negara. Akan tetapi, kalau wanita itu rusak, maka akan rusaklah negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu telah memberikan amanat yang paling mulia terhadap kaum ibu. Para hadirin terutama kaum ibu. Hadirin yang kami muliakan terutama kaum ibu. Untuk itu, mari mumpung kita telah diberi kesempatan, lebih-lebih kita dipertemukan dengan sholawat wahidiyah. Untuk itu mari para hadirin terutama kaum ibu, mari apa instruksi-instruksi yang telah dibimbingkan kepada kita pengamal wahidiyah, terutama kaum ibu, terutama mengenai mujahadah usbu'iyah. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kaum ibu. Sebab apa para hadirin? Dawuh beliau Hadratul Mukarram Mbah Kyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasau Sirrah wa radhiyallahu anhu mu'allif sholawat wahidiyah, bahwasanya mujahadah usbu'iyah adalah sebagai talangnya nadrah untuk mendapatkan nadrah kita sebanyak-banyaknya para hadirin. Sedangkan bagaimana kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah? Apakah instruksi-instruksi itu kita laksanakan para hadirin? Atau kita abaikan saja para hadirin? Untuk itu, mari mumpung kita masih diberi kesempatan dan masih diberi nikmat berupa umur panjang ini para hadirin, mari sekali lagi segala instruksi-instruksi dari pusat mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya para hadirin. Dan mari para hadirin, kita sebagai pengamal wahidiyah jangan sampai kita ketinggalan bahwasannya di dalam wahidiyah telah didirikannya koperasi wahidiyah para hadirin. Karena para hadirin, koperasi wahidiyah adalah manfaatnya sangat besar sekali para hadirin. Ini untuk yaitu memperbanyak rezeki kita para hadirin. Untuk itu mari para hadirin, apabila para hadirin belum mendaftarkan diri di koperasi wahidiyah, untuk itu kami himbau segera untuk mendaftarkan diri di koperasi wahidiyah para hadirin. Dan selanjutnya mari para hadirin, ini sangat rauf rahim beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Haji Abdul Latif Majid Qaddasau Sirrah wa radhiyallahu an para hadirin, beserta rauf rahim Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasau Sirrah wa radhiyallahu an para hadirin. Di samping kita, yaitu untuk diajak bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin, kita oleh beliau Mbah Yai dan Kanjeng Romo serta beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, kita bukan diajak yaitu untuk
bermujahadah saja, yakni untuk bertawasul kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam saja para hadirin. Akan tetapi kita sebagai pengamal wahidiyah dihimbau agar supaya apabila kita pengamal wahidiyah mempunyai anak mulai seusia dini sampai perguruan tinggi, maka kita sebagai pengamal wahidiyah juga dianjurkan untuk menyekolahkan anak kita di sekolah wahidiyah para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, dawuh beliau Mbah Yai beserta Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasi Sirrahu wa radhiyallahu an, beserta Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, sangat cocok sekali dengan dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Idza matabnu adama in qata'a amalu. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, maka apa yang telah didhawuhkan oleh beliau Mbah Yai beserta Kanjeng Rama beserta Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an sangat cocok sekali dengan sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adaba in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka semua amalnya akan putus kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yakni para hadirin, yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah oleh beliau Mbah Yai Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasau Sirrahu wa radhiyallahu an beserta Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, yakni kita dibimbing untuk berdanabok, karena jalan satu-satunya berdanabok adalah amal jariyah yang paling mudah para hadirin, yang tidak terasa karena hanya sedikit jumlahnya, mulai 1000, 2000 dan seterusnya. Dan tujuannya berdanabok adalah ditujukan kepada ahli kubur kita para hadirin, terutama kita pribadi para hadirin. Mudah-mudahan secepatnya diberi sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu awaladin sholihin yad'ulah, yakni doa anak yang soleh
yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang harus kita perhatikan para hadirin. Tadi Bapak PW juga sudah menerangkan dalam sambutannya, yaitu apabila kita mempunyai anak seusia TK, maka kita daftarkan ke sekolah TK. Kalau kita mempunyai anak seusia SD, kita daftarkan ke sekolah SD sampai perguruan tinggi para hadirin. Ini semua karena Rauf Rahim beliau Mbah Yai beserta Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasahu Sirrahu radhiyallahu an, beserta Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Para hadirin, hadirin yang kami muliakan, kita hidup di dunia ini para hadirin tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini juga tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita dipelihara dan dicukupi semua kebutuhan kita juga tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut para hadirin. Untuk itu mari para hadirin, mumpung kita masih diberi kesempatan, yakni lebih-lebih kita masih diberi nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat berupa apa para hadirin? Yaitu nikmat berupa panjang umur para hadirin. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi para hadirin mari yaitu kita siapkan lahiriah terutama batiniah kita para hadirin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan mujahadah kubra para hadirin. Dan mari para hadirin, dan juga sebentar lagi akan datanglah yaitu tahun baru Masehi 2025 para hadirin. Untuk itu mari para hadirin, dalam kita menjalankan tahun baru 2025 nanti para hadirin, mari juga kita perbarui perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita dengan perkataan dan perbuatan yang baik para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, dan sekali lagi para hadirin, mumpung kita masih diberi umur panjang para hadirin, mari sekali lagi yaitu kita memperbanyak beribadah para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, karena para hadirin, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amalu. Beliau Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang telah diberi nikmat umur panjang dan perbuatannya sangat baik, yakni meningkat
di dalam ibadahnya para hadirin. Akan tetapi sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia, orang yang telah diberi nikmat panjang umur, akan tetapi perbuatannya sangat jelek sekali dan selalu menuruti hawa nafsu para hadirin. Untuk itulah para hadirin, sekali lagi mari pada malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Sebagai pengamal sholawat wahidiyah, kita telah dipertemukan dengan sholawat wahidiyah para hadirin, yang mana tujuan daripada sholawat wahidiyah adalah menjernihkan hati dan makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sholawat wahidiyah yakni bertujuan untuk selalu bermujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu para hadirin. Karena memerangi hawa nafsu adalah suatu yang paling berat sekali para hadirin. Bahkan sampai beliau Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Badar, beliau Rasulullah SAW telah berkata kepada para sahabat, kita telah pulang dari perang, yakni perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat kecil sekali para sahabat dibandingkan perang yang sangat besar sekali para sahabat. Beliau Rasulullah SAW dawuh rojakna min jihadil azghar ila jihadil akbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa ya Rasulullah? Yaitu yang paling besar ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, yaitu jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu para hadirin. Untuk itu marilah para hadirin, mari pada malam hari ini kita dengan sungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dengan memperbanyak bermujahadah para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, karena para hadirin mengingat sangat butanya mata hati kita para hadirin, bahwasanya pada malam hari ini beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasau Sirrah wa radhiyallahu anhu beserta Kanjeng Romo Haji Abdul Latif Majid Qaddasau Sirrah wa radhiyallahu anhu beserta Kanjeng Romo Haji Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, walaupun hadir di depan kita, karena mengingat sangat butanya mata hati kita, kita tidak akan tahu para hadirin. Maka dari itu kita oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengingat sangat butanya mata hati kita dan sangat begitu banyaknya dosa kita para hadirin. Maka tidak mungkin kita akan langsung sowan usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala para hadirin. Maka mari kita senantiasa berwasilah atau tawasul ke pangkuan beliau Wausu hada zaman radhiyallahu an para hadirin. Karena Waus adalah penolong, maka sudah menjadi sunnatullah bahwasanya di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih hamba-hambanya untuk dijadikan kekasihnya yang terkenal dengan istilah wali para hadirin. Wali-wali ini banyak sekali para hadirin di berbagai daerah. Seperti halnya kita sebagai rakyat
pasti ada pemimpinnya, yakni mulai dari Bapak RT, Bapak Kepala Desa sampai Bapak Presiden. Para wali-wali ini juga demikian para hadirin. Tetapi hanya jabatan-jabatan perwalian yang mengangkat dan yang memilih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, mari para hadirin kita sejenak mengenang yaitu tentang wafatnya beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasahu sirrahu wa radhiyallahu an para hadirin. Ketika beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasahu sirrahu wa radhiyallahu an telah pulang ke rahmatullah para hadirin, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin, maka umat manusia ingin segera hadir ke bumi suci Kedonglo Kediri para hadirin, karena mendengar beliau Mbah Yai telah wafat para hadirin. Maka pada waktu itu para hadirin, ada salah satu teman pengamal Wahidiyah dari DKI para hadirin, karena mendengar beliau Mbah Yai telah wafat, salah satu pengamal dari DKI tadi para hadirin ingin secepatnya tiba di bumi suci Kedonglo para hadirin. Maka salah satu pengamal tadi agar segera cepat di bumi suci Kedonglo, pengamal tadi maka naik pesawat para hadirin, dan pengamal tadi telah duduk yaitu bertepatan di dekat jendela para hadirin. Dan pengamal tadi para hadirin, karena mendengar Mbah Yai telah wafat, pengamal tadi di dekat jendela dia sangat menangis dan bermujahadah para hadirin. Dan pengamal tadi dengan bermujahadah dan menangis, pengamal tadi telah melihat di luar jendela bahwasanya para hadirin, di luar jendela ada salah satu piantun agung. Piantun memakai yakni berjubah putih dengan menaiki kereta kencana para hadirin, dengan disertai para anbiya wal mursalin dengan berjubah putih para hadirin, dengan jumlah yang sangat banyak sekali para hadirin. Maka pengamal tadi sangat melotot dan melihat piantun tersebut para hadirin. Siapa sebenarnya piantun itu tadi? Dan kemudian pengamal tadi melihat dan melihat terus para hadirin. Dan dilihatnya ternyata piantun yang telah menaiki kereta kencana itu tadi beserta rombongan yang sangat banyak telah masuk ke dalam pesawat para hadirin dan mendekati pengamal itu tadi para hadirin. Dan ternyata siapa para hadirin yang telah dilihatnya? Yang telah dilihatnya adalah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasahu sirrahu wa radhiyallahu an para hadirin. Inilah para hadirin, yaitu sesuai dengan Allah tadi telah berfirman, apabila was itu telah wafat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengangkat penggantinya para hadirin. Sebagaimana juga ketika beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasahu sirrahu wa radhiyallahu an juga telah
wafat atau berpulang ke rahmatullah para hadirin, maka sebagaimana wasiat yang telah dibacakan oleh beliau Bapak Kiai Badrul Hamam Syuhada ketika upacara pemberangkatan pemakaman beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddaus Sawu Sirah Waradean di Masjid Bumi Suci Kedung Lo Al-Munadzarah para hadirin, bahwasanya yakni setelah wafat beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Qaddasa sirah radhiyallahu an, maka sholawat wahidiyah yakni perjuangan wahidiyah langsung dipimpin oleh beliau panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, ini semua karena Rauf Rahim beliau Mbah Yai beserta Kanjeng Romo para hadirin. Karena beliau takut nanti kita sebagai pengamal wahidiyah tidak ada yang memimpin kita para hadirin, maka setelah beliau wafat langsung beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an yang menjadi pengasuh perjuangan wahidiyah para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana diterangkan dalam kitab Jami'ul Usul halaman 3, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'anil haqqi hatta taqumas sa'ah, maka tidak akan